Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gurunda, alhamdulillah akhirnya saya dan keluarga bisa menikmati buku Gurunda. Tadi berdebar sekali saat tim akan kirim ke Brunei. Takut kerajaan tidak approve dan rilis buku ini, tapi alhamdulillah akhirnya lulus juga. Mau tanya Gurunda, buku Rasulullah Kekasihku ini luar biasa. Banyak kami baca buku tentang Rasulullah, tapi baru buku ini yang dari lembar pertamanya. Dari lembar pertamanya saja sudah buat saya menangis. Mohon cerita dong Gurunda, dapat inspirasi dari mana menulis dua buku yang luar biasa ini agar bisa jadi kekuatan kami untuk mempromosikan ke yang lainnya. Terima kasih informasinya Gurunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wassalim. Masya Allah, Bunda Hafsah di Brunei. Terima kasih sudah bergabung di acara spesial Cahaya Sholawat ini. Alhamdulillah juga sudah terima bukunya. Ya, kami kalau ngirim ke negara lain kok nggak takut, tapi ngirim ke Brunei kok deg-degan. Karena apa? Karena kerajaan Brunei ini paling ketat. Ya, tidak mudah masuk katanya ke sana. Makanya kami coba beberapa alamat dan alhamdulillah masuk juga ternyata ke Bunda Hafsah ini. Ya, mudah-mudahan ini berkah doa semuanya, berkah sholawat. Allah bisa luluskan di kerajaan, pemeriksaan di kerajaan. Baik, buku ini memang pertama motivasi dari guru kami karena buku ini transfernya gampang, transfer ilmunya. Ya, buku yang metode ini kami terbayang dari dulu gimana kalau kami meninggal ini ilmu ini mudah ditularkan, ilmu ini mudah disebarkan, ilmu ini mudah dipinjamkan, ilmu ini mudah ditransfer. Ya, salah satu yang paling mudah itu lewat buku. Ya, selain kami membentuk juga para pejuang-pejuang yang mereka sudah terbiasa mentransfer ilmu metode sholawat ini. Karena kami yakin, ya, begitu banyak orang termotivasi sholawat, ya mereka nggak melakukan sholawat juga, pasti ada yang salah. Ternyata metode tadi, ya kayak hal-hal kecil seperti tasbih digital, itu mungkin kayak sholawat tuh yang getol banget, yang fokus banget. Ya, sampai mungkin kami satu-satunya majelis yang kontrak jutaan tasbih dengan salah satu pabrik hingga kami branding camp sholawat di tasbih. Artinya, metode ini yang kami coba, gimana cara transfernya, salah satunya terbetiklah lewat buku. Maka lahirlah buku pertama kami, yaitu buku metode sholawat, yang kami harapkan bukan untuk Bunda. Bunda sih udah hafal semua ya. Untuk semua yang sudah jadi ahli sholawat, buku ini mungkin sudah terbiasa, mungkin untuk review aja. Tapi buku ini kami harapkan bagaimana kita bisa mudah mengajak yang di luar sana saat mereka mungkin ceritanya kita susah, mengajak sholawat kita susah, apalagi mengajak dia ke training susah, buku inilah yang akan keliling nanti. Pinjamkan aja. Nih, ada syarat nih. Orang bisa sholat banyak ternyata gampang loh. Jutaan orang buktinya. Baca deh. Ya, makanya buku ini kami buat tipis. Ya, kalau tebel nanti ngeri duluan. Dan kami buat simple agar langsung masuk ke fokus ke intinya masalahnya. Ya, dari sini kami selipkan sebuah artikel yang itu saat kami tulis ini perlu nih umat tahu. Yaitu filosofi uang receh 10.000. Ya, kalau di Malaysia filosofi uang receh 10 ringgit, uang saki-baki, uang receh katanya. Nah, artinya apa? Pada saat orang tahu kaidah itu 10.000 rupiah diganti satu sholawat tiba 10.000, dia akan tahu kaidah. Pada saat 10.000 sholawat dia dapat 100 juta. Kami yakin teman-teman semua yang mendengarkan suara ini. Kami yakin, makanya ini yang buat keyakinan kami keliling dunia ini kemana. Kami yakin semua orang bisa sholawat banyak, manakala dia tahu dapat apa dari sholawatnya. Makanya filosofi 10.000 ini itu kunci sebenarnya di buku ini. Dia dapat 10.000, dapat 100 juta. Berarti 10.000 sholawat setiap hari karena dapat 100 juta. Besok 100 juta lagi, yakin. Tapi manakala Allah janji 10 rahmat, ini yang harus kita bangun nih. Yakin gak dengan 10 rahmat Allah? Bahkan kata Habib Umar, satu rahmat Allah saja mengalahkan semua pahala yang di zaman dari Nabi Adam sampai kiamat, itu kalah dengan satu pahala. Dari satu rahmat Allah. Ini artinya kan luar biasa. Yang harus kita bisa transfer keyakinan ini kepada semua orang. Nah, buku ini insya Allah bisa mentransfer itu. Ya, juga ada kaidah yang lain. Nah, buku kedua yaitu tentang Rasulullah. Ya, kami dulu bagaimana sih ini ahli sholawat tahu dan kenal yang dipanggil-panggil Rasulullah ini. Ya, bahkan tujuan kami itu saat mendengar nama Rasulullah tuh nangis kangen. Kenapa? Karena nama ini yang kita panggil ribuan kali. Ya, makanya kami cari kisah-kisah dari guru-guru tercinta, kisah dari Buya Yahya, kisah dari para habaib. Kisah itu kami tulis kembali. Ya, kami tulis kembali yang kami membayangkan seolah kayak Rasulullah ada di hadapan kami. Rasulullah betul-betul kami jadi saksi. Rasulullah mengalami itu. Jadi nulisnya itu benar-benar kami sambil nangis nulisnya itu. Makanya kalau kita merasakan apa yang Rasulullah rasakan, kita benar akan ikut nangis. Ya, makanya kisah-kisah itu, kisah-kisah yang akan membuat kita, insya Allah, akan kita membuat tambah cinta dan tambah rindu sama Rasulullah. Makanya testimoninya luar biasa yang kami terima. Hampir semua yang membaca dari lembar pertama dia akan nangis. Karena apa ya? Karena inilah orang yang kita rindukan siang malam kisahnya.
Dimulai dengan Rasulullah dicekik Yahudi. Bayangin tuh teman-teman. Dicekik Yahudi di masjidnya Rasulullah, di depan para sahabatnya Rasulullah. Coba bayangin coba. Gimana nggak agungnya akhlak Rasulullah? Dia melarang Umar, bahkan dia menghukum Umar karena nakutin Yahudi yang mencekiknya. Padahal apa? Ternyata Yahudi itu yakin ini seorang nabi, yakin seorang Rasul, tapi dia ingin mengetes bagaimana sabarnya Rasulullah, bagaimana tingkat kasih sayang Rasulullah. Dan disitulah teruji bagaimana sabarnya Rasulullah. Juga kisah-kisah lainnya. Makanya Bunda saat mengajak yang lain, transfer saja. Ya, transfer apa yang Bunda rasakan, transfer apa yang kita rasakan dari buku ini, dan kami yakin mereka pun ingin punya rasa yang Bunda rasakan. Ya, begitu banyak mungkin buku-buku yang lain kita baca kok biasanya. Insya Allah buku ini karena kita buatnya dalam bentuk cerita, insya Allah akan langsung masuk ke hati. Berbagai macam kisah, dan ada nanti 100 akhlak-akhlak Rasul yang mudah-mudahan jadi cermin kita. Jangan sampai kita ahli sholawat tapi kita masih dengki sama orang, jangan sampai sholawat kita masih bahil, jangan sholawat kita masih tidak punya akhlak seperti akhlak Rasulullah. Jadi mudah-mudahan buku kecil jadi cermin. Selanjutnya dari mana? Baru kita masuk ke buku-buku yang lainnya. Baru kita masuk lagi ke akhlak-akhlak Rasul lebih hebat lagi, lebih lebar lagi. Jadi ini pintu masuknya aja ya. Mudah-mudahan buku ini manfaat ya. Ada buku ketiga dan keempat yang kami buat. Yang pertama, yang ketiga ini buku tentang tasbih digital, kami lebih dalam lagi. Dan yang keempat, buku multi level marketing sholawat. Kalau orang paham ini, orang akan giat sekali ngajak orang. Karena ternyata jutaan sholawat itu bukan dari lisan kita, tapi dari orang kita aja. Oke? Mudah-mudahan manfaat semua yang mendengarkan suara ini, Bunda dan keluarga, mudah-mudahan menjadi ahli sholawat, menjadi ahli syiar. Dan yang paling utama, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan hingga akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab.